Ibu heran, darah Yesus dahsyat, darah Yesus sungguh luar biasa. Segala kuasa di bawah kolong langit ini tunduk di bawah kuasa darah Yesus. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, pemilik kuasa di atas segala kuasa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tutup bungkus setiap kami ya Tuhan, dan tutup bungkus pemberitaan firman-Mu. Terima kasih kami sudah menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Hari ini kami mau dengar renungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ambil alih pemberitaan firman ini. Dalam nama satu nama yang ajaib, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bisa saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Baik, saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap dalam antusias, tetap bersuka-suka karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah Bapak Ibu Saudara, sehingga masih ada sukacita, ada napas kehidupan. Selagi napas ini masih ada, buatlah untuk mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Ikuti aturannya Tuhan, mengalirlah, tenggelamkan diri di dalam hadirat Tuhan, masuk dalam sungai kehidupannya Tuhan, dan izinkan dirimu terlatih, diproses oleh Tuhan tanpa protes. Ada amin? Baik Bapak Ibu, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa pagi ini renungan kita berjudul siap dibersihkan untuk berbuah. Siap dibersihkan untuk berbuah. Adakah Bapak Ibu Saudara dan saya siap untuk dibersihkan oleh Tuhan? Tentunya siap dibersihkan itu menyakitkan Bapak Ibu, amin. Dibersihkan itu sangat menyakitkan. Siap dibersihkan untuk berbuah. Kita baca dulu dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tadi sudah jelas pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat pertama sampai yang keempat. Pokok anggur, Tuhan memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang siap dibersihkan supaya berbuah, supaya lebih banyak lagi berbuah. Demikianlah kiranya kehidupan saya dan saudara siap untuk dibersihkan, siap untuk ketika Tuhan mendapati kehidupan kita tidak berbuah, maka akan dipotong. Dan yang berbuah akan dibersihkan. Hal ini sangat menyakitkan. Ketika pohon yang dibersihkan kira-kira bisa bicara, dia akan teriak, sakit sekali Tuanku, sakit sekali. Mungkin kalau kedengaran suaranya kita sepertinya tidak tega. Bahkan ada pohon-pohon tertentu atau bunga tertentu, supaya mengeluarkan bunga dia harus dipaksa. Bagaimana caranya? Semua dibotakin, gundul semua daun-daunnya, gundul, paling mungkin yang ditinggalkan 2-3 helai. Ternyata kita tunggu beberapa bulan kemudian dia akan mekar dan mulai akan berbuah. Nah, tetapi kenyataannya Bapak Ibu berbanding terbalik dengan kehidupan nyata. Ada kalanya Bapak Ibu, supaya kita berbuah, Tuhan izinkan. Sama halnya seperti pohon, misalnya pohon mangga Bapak Ibu. Ada banyak kan sering di kampung-kampung atau karena saya juga orang kampung. Jadi kadang pohon mangga itu berbuah, ada orang-orang, anak-anak pemuda, anak-anak kecil, dia ambil batu, dia lemparin itu pohon mangga. Tetapi pohon mangga itu bukan melemparkan batu kembali Bapak Ibu, dia lemparkan buahnya yang ranum. Jadi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Sama halnya dengan kehidupan saudara. Kehidupan saudara dan saya ketika dibersihkan oleh tuannya, ketika sepertinya kita disiksa
Dan kenapa daun-daun saya harus dirontokkan semuanya, digunduli semuanya, supaya apa? Supaya kita memberikan buah yang ranum, Bapak Ibu. Supaya kita menjadi berbuah. Dan buah kita dapat dinikmati oleh banyak orang. Ketika kita sudah berbuah, orang-orang akan datang mendekat. Orang akan datang dengan sendirinya akan mendekat. Wow, ini orang luar biasa. Wow, buahnya sangat hebat. Buahnya sangat luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Nah, pohon yang dibersihkan supaya berbuah. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sampai ketiga. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan merambatkan akar-akarnya. Dan akan bertumbuh kokoh. Akan menghasilkan buah. Yang mana daunnya tidak akan layu. Dan selalu akan berbuah lebat. Maka apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Amin, Bapak Ibu. Ketika engkau sudah berbuah, ketika engkau sudah menjadi berkat, engkau harus melekat kepada pohonnya. Engkau harus tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman Allah. Itu adalah firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Di ayat yang keempat di situ dikatakan, ditegaskan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, saya dan saudara tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Maka tinggallah di dalam Tuhan. Jelas firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa saudara dan saya harus tinggal di dalam Tuhan. Seperti ranting tidak akan dapat berbuah kalau dia tidak menempel, tidak menyatu dengan pohonnya. Bapak Ibu, pelajaran apa yang dapat kita dapatkan di sini? Ada orang yang hatinya bertobat. Ada seorang ART, asisten rumah tangga, yang sering dibawa oleh nyonyanya ke gereja. Satu kali mungkin dia semakin mendengarkan firman Tuhan tanpa diinjili. Hanya mungkin dia sambil kerja, menjaga anak-anak, dibawa sering ke gereja. Dan hatinya mulai tergugah, dijamah oleh Roh Kudus, dijamah oleh Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia menghampiri nyonyanya berkata, "Nyonya, saya mau menjadi pengikut Kristus." Tentunya nyonyanya langsung, "Hah? Benarkah ini keputusanmu?" Iya. Akhirnya didaftarkan ke gereja untuk mengikuti kelas baptisan. Sebelum dibaptis, pendetanya bertanya, "Benar engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" "Benar, pendeta." "Benarkah engkau sudah bertobat?" "Benar, Pak Pendeta." "Apa bukti pertobatanmu?" Katanya, "Apa bukti pertobatanmu?" Dia ingat, "Oh, bukti pertobatan saya apa ya? Oh iya, begini Pak Pendeta. Dulu sebelum saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau saya menyapu-nyapu, debu-debunya itu saya suka sembunyikan di balik karpet. Tapi sekarang setelah saya mengerti firman Tuhan, setelah saya terima Tuhan, setiap saya nyapu, saya sudah bersihkan semua yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Sudah tidak ada debu lagi. Saya bersihkan karena saya tahu itu dosa di hadapan Tuhan. Itu tidak benar yang saya lakukan." Akhirnya Bapak Ibu, langsung si pendeta berkata, "Betul, kamu sudah bertobat, siap dibaptis." Artinya Bapak Ibu, buah pertobatan itu dilihat oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu, hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Buah pertobatan dilihat oleh manusia. Sekali lagi, buah pertobatan dilihat oleh manusia, tetapi hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus berbuah. Karena ini yang kelihatan. Ini yang terlihat oleh manusia. Buah-buah pertobatan kita penting. Itu sebabnya, mari tinggal di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan supaya kita dapat berbuah. Dan buah itu dapat dilihat oleh semua orang. Kebaikan-kebaikan kita dapat diketahui oleh semua orang. Bukankah itu firman Tuhan mencatatnya? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat.
Ketika kebaikanmu itu terlihat, ketika kebaikanmu itu dapat dinikmati orang lain, maka Tuhan dekat dengan engkau. Ada amin, saudaraku? Nah, di sini juga dikatakan bahwa hidup berbuah itu jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Jadi kuncinya Bapak Ibu supaya kita berbuah, melekat, tinggal di dalam Tuhan. Ranting melekat dengan pohonnya. Karena apa? Teladan kita adalah Yesus. Teladan kita adalah Yesus. Sama seperti hal yang tadi. Kalau di kampung dia pengen makan buah mangga, dia lempari pohon mangga itu. Supaya apa? Mendapatkan buahnya. Dan buah itu melemparkan batu? Tidak. Si pohon itu melemparkan buah yang ranum. Sama sehalnya seperti Yesus. Karena Yesus adalah teladan saya dan saudara. Ketika Yesus dijahatin, ketika Yesus difitnah, ketika Yesus digantung di kayu salib, apakah Yesus kembali berbalik untuk menghajar semua mereka yang memfitnah, menghina Yesus, yang menggantungkan Yesus di kayu salib? Tidak. Malah dia berdoa kepada Allah Bapa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Supaya apa? Semakin kita sempurna, semakin sama seperti teladan kita, junjungan kita, Yesus Kristus. Jangan pernah berkata, oke, sekarang saya bertobat. Kalau di gereja dia bertobat Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh, dia berkata haleluya, tapi di luar gereja halelupa. Di dalam gereja dia tobat, di luar gereja kumat. Di dalam gereja dia alim, di luar gereja menjadi lalim. Di dalam gereja dia membaca Alkitab, di luar gereja mabok main perempuan. Di dalam gereja dia di dalam gereja dia Holy Spirit. Ya kan? Di luar gereja holy kata orang Batak. Ya kan? Nah, harus sepadan Bapak Ibu. Luar dalam. Seperti tadi si pembantu itu, setelah dia bertobat, yang biasanya dia sampaikan buat itu debu-debu di bawah karpet, sekarang mau di dalam karpet, mau di luar karpet, semua bersih. Itu tandanya. Karena dia tahu, dia melekat dengan pohon. Pohon itu sendiri adalah teladan kita. Maka kita harus terlihat seperti gambaran kita, yaitu Yesus Kristus, serupa dan segambar dengan pribadinya. Dia adalah teladan yang hidup. Dia adalah teladan yang sangat-sangat luar biasa. Jadikan Yesus terkenal dalam hidupmu, bahkan dikenal oleh seluruh dunia. Bukankah firman Tuhan berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup saya dan saudara bukan kita lagi yang terlihat Bapak Ibu. Tapi biarlah dunia ini melihat bahwa Kristus yang hidup di dalam diri Bapak Ibu saudara, itulah yang terlihat. Itulah yang ada di depan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah aku percaya. Baru ada pujian lagi yang berkata, hari semakin hari aku makin berkurang, Yesus makin bertambah-tambah. Artinya semakin Yesus di depan. Amin. Kalau Yamaha aja bisa buat iklan, semakin di depan. Kalau kita mengiklankan secara tidak langsung, Yesus makin di depan. Bukan Meti lagi, bukan Pak Marudut lagi yang di depan, bukan Mas Kuat lagi, bukan Cimeli lagi, bukan Cisanti, bukan Dea lagi yang di depan. Tetapi Kristuslah yang di depan. Mereka akan melihat dunia, biar dunia akan terbuka matanya, tercelik matanya, melihat Kristus yang ada dalam diri saya dan saudara. Amin. Siap dibersihkan. Siap dibersihkan dan siap berbuah. Yang berikutnya Bapak Ibu, pohon yang tidak berbuah itu tadi
akan dibakar. Kita baca dulu Matius 3 ayat 10. Akan dibakar Bapak Ibu. Aduh, sangat mengerikan. Matius 3 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sekali lagi, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mengerikan Bapak Ibu. Kapaknya Tuhan sudah tersedia. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya berharap Bapak Ibu Saudara terawat dengan baik. Saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu benar-benar seumpama pohon. Biarlah seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya, yang tidak ada masa kering, tidak ada tahun kering bagi anak Tuhan. Walau pandemik melanda, anak Tuhan tetap resepsi. Amin. Walau pandemik ini sudah hampir 3 tahun, saya percaya anak Tuhan masih tetap menikmati kasih karunia Tuhan. Karena dia punya Bapa, karena dia punya Raja, punya Yesus yang adalah sumber dari segala sumber. Sebab itu Bapak Ibu banggalah menjadi anak Tuhan. Jangan pernah malu mengaku apa identitasmu, pengikut Kristus. Apa identitasmu, garam dunia. Apa identitasmu, terang dunia. Amin. Itu identitas saudara. Menjadi garam dan terang dunia. Jangan pernah malu mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhanmu. Jangan pernah malu engkau sudah dipilih menjadi mitra rekan sekerja Allah. Tidak boleh malu untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Rajamu. Tuhanmu itu adalah keselamatan bagi dunia. Amin. Pergunakan hikmat. Pergunakan kepintaran, pengetahuan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan tidak menuntut engkau melakukan apa yang tidak engkau bisa. Tetapi Tuhan mau engkau melakukan apa yang engkau bisa. Hanya bersaksikah? Menyaksikan apa yang Bapak Ibu Saudara alami? Mari berbuah. Mari bersaksi. Sampaikan kebaikan Tuhan yang engkau alami. Apa yang engkau alami hari-hari ini? Engkau mengalami kesehatan mujizat daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan. Sampai hari-hari ini mungkin engkau sudah di PHK, tapi sampai hari ini Tuhan pelihara engkau. Engkau bisa makan dan engkau tidak mengemis meminta-minta. Tetapi Tuhan kirimkan seperti Elisa yang dipelihara oleh Tuhan di pinggir sungai Kerit. Burung gagak diperintahkan untuk pelihara Elisa. Apatah lagi saya dan saudara. Tuhan pasti pelihara. Tinggal dalam Tuhan. Izinkan dirimu mengalami prosesnya Tuhan. Tenggelamkan dirimu dalam proses Tuhan tanpa protes. Bersih, dibersihkan, semakin dikikis, semakin dikikis. Supaya apa? Kehidupanmu yang menjadi suratan yang hidup. Mungkin asisten rumah tanggamu seperti kesaksian tadi, mungkin akan bertobat. Tetanggamu melihat perbuatan-perbuatan hidupmu. Mungkin karena tidak hal yang semata-mata karena engkau rajin memberi, tidak. Memberi senyuman juga. Orang lain bisa bertobat. Dengan menyapa. Hanya ramah setiap pagi. Kemarin kami heran sambil cuci-cuci kendaraan di depan. Yang biasanya tetangga depan rumah kami itu agak jeles ya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi mujizat terjadi. Setiap dia makin cemberut, makin saya ramain. Halo kok. Selamat pagi Ci. Udah mau berangkat? Padahal udah tahu kan memang mau berangkat kerja. Karena sudah rapi-rapi. Sudah mau berangkat kok. Mau berangkat Ci. Tidak ada, enggak ada angin, enggak ada hujan. 2 hari ini ramahnya luar biasa. Halo ibu, halo tante, katanya. Lagi nanam-nanam bunga tante. Oh iya Ci. Iya. Tetangga sebelah. Bu bagi dong bibit bunganya.
Boleh, ambil aja, ambil. Tuhan buat sedemikian. Ayo mulai belajar berbuah. Belajar terus untuk memberikan senyuman, menegur, bersaksi, menjadi sahabat. Amin. Kita yang membawa pengaruh, bukan dia yang membawa pengaruh kepada kita. Anak Tuhan yang harus membawa pengaruh. Ada amin, saudaraku? Yang berikutnya, setiap pagi mulai memperkatakan, setiap pagi Tuhan izinkan hidupmu untuk diproses sama seperti sekeping baja. Saya katakan sekeping baja Bapak Ibu. Ketika dia hanya proses biasa, hanya singkat prosesnya, itu hanya seperti ya kepingan-kepingan baja biasa. Tetapi kalau semakin rumit dia, semakin sulit dia diproses, semakin pembuatannya semakin sangat-sangat membutuhkan waktu dan kejelian Bapak Ibu, mungkin baja itu dibakar, mungkin diuji lagi ketahanannya, hasilnya akan lebih baik. Dan nilainya, dan dia akan semakin punya nilai. Baja itu yang tadinya baja biasa, kuningan biasa, semakin diuji di dalam api, dipukul-pukul, diukir-ukir, kepingan baja itu bisa menjadi arloji. Bahkan bermerek Bapak Ibu, mungkin bermerek Rolex Bapak Ibu, yang bisa kita jual ratusan juta rupiah. Punya nilai. Jadi jangan pernah protes kalau Anda diproses oleh Tuhan. Izinkanlah hidupmu diproses. Lanjutkan prosesmu Tuhan. Ku takkan protes Tuhan. Maka percayalah, hidupmu semakin bernilai. Hidupmu akan semakin mahal. Hidupmu Tuhan bawa mengalami peningkatan naik kelas. Makin naik kelas di atas rata-rata. Ada di sini pengujian, emang Tuhan uji-uji? Iya, Tuhan menguji kita supaya kita naik kelas. Menguji, beda ya Bapak Ibu, ujian dengan pencobaan itu beda. Pencobaan itu datangnya dari setan atau temptation, itu dari setan. Tetapi kalau ujian, tes itu dari Tuhan, supaya mendatangkan kebaikan. Tetapi apapun itu, jangan fokus kepada pencobaan, jangan fokus kepada ujian. Apapun itu, taruh prinsip, taruh komitmen di dalam diri saya dan saudara, di dalam dirimu, berkata, apapun itu, mau ujian setan, mau ujian Tuhan, saya pemenangnya. Amin. Saya harus menjadi pemenangnya. Saya harus lulus ujian, amin. Mengalami peningkatan yang daripada Tuhan. Semakin lebih baik lagi dan semakin lebih baik lagi. Kita buka sebentar di dalam 1 Petrus 6 ayat yang ke-7. 1 Petrus 6 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Sudah ketemu Bapak Ibu? 1 Petrus 6 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebentar, 1 Petrus 6. Sebentar ya Bapak Ibu. 1 Petrus 6 ayat ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin Bapak Ibu. Logam dengan logam mulia, logam kuningan dengan emas, yang membedakannya itu punya nilai adalah ketika diuji dalam api. Soalnya susah membedakannya Bapak Ibu, karena sama-sama kuningan. Tetapi yang membedakannya harus diuji melewati proses, yaitu lewat api. Disinilah yang akan dipisahkan mana logam biasa, mana logam mulia. Sekarang terserah Bapak Ibu Saudara, apakah saudara mengambil tipe logam biasa atau mau jadi emas murni. Emas murni itu
pasti diuji dengan api berkali-kali untuk membuktikan kemurniannya. Punya nilai Bapak Ibu. Perkataan kita punya nilai, punya daya cipta yang luar biasa. Semakin diuji, semakin dimurnikan, semakin Yesus menjadi teladan hidup saudara, semakin siap untuk berbuah-buah yang lebat. Selamat untuk berbuah. Kita sambung di hari yang berikutnya tentang berbuah, dan kita akan belajar dari beberapa tokoh, yaitu tokoh Abraham yang siap untuk diuji dalam pengujian, ujian kekurangan, kelaparan melanda. Bahkan Abraham juga diuji dalam ujian kelimpahan. Supaya apa? Supaya Abraham terlepas dari keserakahan. Kemudian diuji lagi dari ujian kekecewaan. Bapak Ibu, kita akan belajar di hari yang berikutnya. Nah, kita sama-sama pelajari hal ini, pastinya akan memberkati saya dan saudara. Melekatlah kepada Tuhan dan tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah dalam firman Tuhan, maka hidupmu akan berbuah-buah. Jangan pernah katakan, doaku belum dijawab Tuhan. Sudahkah Anda tinggal di dalam Tuhan? Sudahkah Anda membaca firman Tuhan? Sudahkah Anda tinggal dalam firman-Nya? Selamat berbuah. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga yang hebat, yang luar biasa. Dahsyat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkati setiap kami ya Tuhan. Diberkati setiap keluarga Mesbah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, izinkan Tuhan kehidupan kami semakin terlatih dalam hadirat Tuhan. Latihlah kehidupan kami sehingga dan mulut kami, lidah kami, pikiran kami selaras dengan firman Tuhan. Tidak semata-mata terus bersungut-sungut. Doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin aku sudah tidak didengar oleh Tuhan. Maka hari ini kami tahu, diingatkan oleh firman Tuhan, kami harus tinggal di dalam Tuhan. Kami harus tinggal dalam firman Tuhan, berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah-buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan kami, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Demikian terjadi kepada hamba-Mu, kepada anak-Mu, Bapak Stephen Andrew Sau. Tuhan akan membawa mereka semakin berbuah-buah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati juga Bapak atau Ibu MC Tumeang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga Ibu Meliana Tambut. Tuhan mengunjungi keluarga Bapak Marudut Sinura di Tenggarong dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan, bisnisnya Tuhan diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Koluniata Tanaya di Mataram dalam nama Tuhan Yesus. Kunjungi anakmu ini Tuhan, biar kuasa sukacita yang baru terus melimpahi anakmu ini. Diberkati pekerjaannya, menjadi berkat dan dipilih oleh Tuhan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Ibu Catherine tinggi dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Ibu Dorliana Napitupulu. Doa yang sama kami berdoa kepada Bapak Aderita Siregar dalam nama Yesus. Diberkati juga Bapak Bangkong Ansam di Johor Bahru Malaysia dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berbuah di dalam Kristus. Diberkati Ibu Niski Niskeneos di Johor Bahru Malaysia. Diberkati juga Bapak Andi Ans di Johor Bahru. Berkati Tuhan hamba-Mu ini menjadi Bapak pelaku firman Tuhan. Ketika dia Bapak berkhotbah, bahkan ketika sebagai abdi negara polisi di Malaysia, Tuhan juga tolong, Tuhan lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Belina Simajuntak. Dalam setiap pergumulannya Tuhan berkati rumah tangga suami dan anak-anaknya. Diberkati juga keluarga Bapak Boas di Cirebon dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati bisnis, usaha, pekerjaan, istri dan anak-anak dalam nama Yesus. Dan juga ada adik kami Ika di sana Tuhan. Tuhan, kami berdoa terus, semua penghalang-penghalang, penghambat apapun untuk jodohnya, kami berdoa Tuhan, kirimkan pasangan hidupnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan buat Ribu Gebi di Binjai. Bapak dalam nama Tuhan Yesus berkati Mami Gebi, berkati Mami Tuhan, dalam nama Mami Bangun, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kunjungi ya Bapak, dalam nama Yesus. Hatinya yang rindu untuk melayani Tuhan lebih lagi Bapak, masa tuanya ini untuk mempermuliakan Raja di atas segala raja. Tuhan juga memberkati Ibu Sue Leslie
Leslie dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Ibu Sue di Malaysia dalam nama Johor Bahru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati Ibu Roslyn Indo, Melissa di Johor Bahru Malaysia dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama, terima kasih Bapak buat kesaksian hidupnya, ya bahwasanya saudaranya dari anak daripada Bapak Andi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan dari setiap ikatan-ikatan roh jahat, kuntilanak, apapun yang merasuki, semuanya sudah dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Opung Joshua di Samosir. Tuhan berkati masa tua inang kami ini Bapak, semakin sehat, semakin kuat. Tuhan memberkati Ibu Lili Sinaga dalam nama Tuhan Yesus. Cakap berdiri karena Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Saraf kejepit sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan. Kami perintahkan saraf-saraf berfungsi normal demi nama Yesus. Tuhan juga memberkati Cisanti Tuhan. Dalam nama Yesus sebagai single parent Tuhan. Tuhan memberkati anak-anaknya yang ada di Amerika. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perlindungan Tuhan. Diberkati pekerjaannya. Diberkati usaha salonnya. Diberkati persekutuan doa yang ada di rumahnya Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Tuhan memberkati dia Permata di Atlanta, USA dalam nama Tuhan Yesus. Masa mudanya, masa di mana banyak tantangan. Tetapi anakmu ini bangkit menjadi pemenang. Tuhan memberkati Bok Suming Pendi di Pematang Siantar. Berkati penggembalaan hambamu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kemuliaan Tuhan memberkati keluarga hambamu ini dan juga jemaat yang digembalakan di Gap Kim di Pematang Siantar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga Bapak Andrew King Liu Mina dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesetiaan anakmu ini Tuhan, mengikuti program Mesbah ini Bapak. Semua pergumulan kehidupannya Tuhan menjadi jawabannya dalam nama Yesus. Diberkati Ibu Yolanda Hutauruk dalam nama Yesus. Diberkati Ibu Prince Rosita Sihaan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga suami dan anak-anaknya. Diberkati juga teman-teman yang ada di Instagram, Cimeli Kotoni PT Sudira dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kasih Tuhan memberkati semua proyek-proyek yang sudah terbuka hari-hari ini menjadi jawaban doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua bentuk-bentuk santet, perdukunan, kuasa kegelapan yang mencoba-coba menghalangi pekerjaan dari jawaban Tuhan lewat proyek yang ada di Mataram, kami berdoa, kami patahkan, kami ikat, hancurkan dalam nama Yesus, sehingga tidak akan ada membatalkan pekerjaan proyek di sana. Berkati tim sipil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya tim Sudira dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga Ibu Puji Pak Roy dalam nama Tuhan Yesus. Semua dalam pekerjaan mereka di bidang properti, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Diberkati juga Bapak Pendeta Samuel Lambok Nenggolan. Tuhan kunjungi hambamu ini Bapak. Berkati anakmu ini Tuhan. Oh, pengurapan double porsi turun atas hambamu ini. Diberkati keluarga, diberkati juga penggembalaannya dalam nama Yesus. Diberkati anakmu Lois Butar-Butar Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa buat pasangan hidupnya. Tuhan kirimkanlah pelayanannya Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Diberkati juga Bapak Suherni Eni dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Ciolin Liman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam dimanapun anakmu ini Tuhan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Mas Kuat. Diberkati juga Elisa. Diberkati Kayeni Kaligis dalam nama Tuhan Yesus. Semua keluarga-keluarga yang datang Bapak dalam nama, semua pribadi-pribadi, bahkan teman-teman yang mungkin tidak dapat kami sebutkan, Tuhan juga memberkati. Diberkati Bapak Ephraim Rema dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga Devani Chandra. Diberkati Ade Rita Siregar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kemuliaan Tuhan memberkati. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Berkati kota kami, oh Jabodetabek Tuhan. Kalau banyak Tuhan, hari-hari ini berita yang mengerikan bahwa ada geng motor, gangster Tuhan, yang Bapak, oh dengan brutal Tuhan mengadakan pertumpahan darah. Kami berdoa Tuhan, tangkap semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menciptakan kegaduhan, keresahan atas kota kami, atas Jabodetabek Indonesia, dalam nama Yesus, tangkap dalam nama Yesus. Pakai juga Tuhan, oh perpanjangan tangan Tuhan, TNI Polri dalam nama Tuhan Yesus, dipakai oleh Tuhan untuk Bapak mengadakan keamanan. Bahkan Bapak kami minta, perintahkan Tuhan, bala tentara surga turun atas Indonesia dalam nas mengawal bangsa kami. Segala bentuk kerusuhan, kericuhan, nah yang menciptakan kegaduhan atas bangsa kami, tangkap dalam nama Yesus.
Dalam nama Tuhan, bersihkan semuanya Tuhan dari bumi Indonesia. Dalam nama Yesus, diberkati setiap kota-kota, diberkati setiap desa-desa, diberkati setiap pulau-pulau. Bahkan juga Tuhan pemilihan yang semakin mendekat. Tuhan tolong Bapa, perintahkan bala tentara supaya mengawal bangsa kami di batas-batas wilayah yang ada, batas tanah, laut, bahkan juga Tuhan batas udaranya diberkati, dilawat oleh Tuhan. Shalom Indonesia. Indonesia kuat, Indonesia maju, diberkati suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, diberkati setiap Tuhan ragam suku yang ada, semuanya cinta Yesus, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau. Jadilah Engkau Tuhan menjadi Tuhan dan Raja atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Semua yang hadir pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, mengalami Tuhan dengan sangat luar biasa. Diterberkati setiap kami ya Tuhan. Terberkati setiap kami, keluar masuk kami dalam penyertaan Tuhan. Akhirnya angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan melindungi engkau dengan perlindungan yang sempurna. Keluar masukmu disertai oleh Tuhan. Maka Tuhan membuat apa yang dikerjakan oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Jadilah tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman Allah. Siap untuk berbuahlah hidupmu, memberkati lingkungan, memberkati bangsa, memberkati gereja, memberkati kota dan dunia ini. Dalam nama Yesus, nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati oleh acara ini, program ini, mari silakan share bagi saudara-saudara kita handetolan, teman di medsos kita. Silakan share supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Dan setiap harinya jam 5 pagi kita ada waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu, mari terberkati setiap saudara, berkati juga saudara-saudara kita yang lain. Jangan lupa kunjungi Instagram kita GBI Suparna Sutra. Jangan lupa di follow. Bahkan lebih tepatnya lagi, kalau Bapak Ibu mau share firman Tuhan, kunjungi YouTube kita Mety Sirait, METY Sirait. Jangan lupa subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.